Kalau kita bisa mengikuti, dinyatakan membuat kita menjadi bangsa yang besar, serta membuat nama kita menjadi masyhur, dan kita mampu menjadi berkat. Di sini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan pernyataan firman Tuhan ini dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Dan janji Tuhan akan digenapi bagi setiap umat yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Artinya tidak cukup hanya percaya, tetapi yang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada ketaatannya kepada Kristus. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, pernyataan firman Tuhan yang kita dengarkan ini akan menjadi milik kita, karena kita percaya bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Puji Tuhan. Dan di sini saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bagaimana kita mendapatkan berkat yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar sadari bahwa berkat Tuhan itu dinyatakan, tadi sudah saya katakan, kepada mereka yang taat dan mau mendengarkan firman Tuhan. Maka di sana saudaraku yang terkasih ada beberapa hal yang harus kita hindari. Karena apa saudara yang terkasih, meraih berkat daripada Tuhan hanya kepada yang memperoleh hati di dalam kekudusan Tuhan. Menghambat berkat bagi kita, menghambat kasih karunia Tuhan kepada kita, dinyatakan bukan karena tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menyelamatkan, bukan pendengaran Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar segala seruan kita, segala doa kita kepada Tuhan. Tetapi yang sering menjadi penghambat adalah dosa. Dosa ini adalah merupakan perusak dan penghalang akan berkat Tuhan akan kita. Dosa ini adalah merupakan perusak yang terutama dalam hubungan, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa ini harus betul-betul kita tinggalkan dan kita lupakan. Sehingga saudaraku yang terkasih, segala keinginan-keinginan duniawi yang berbentuk hal-hal duniawi yang membawa kepercayaan kita hambar, atau saudaraku yang terkasih, membawa kepercayaan kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menyatakan dalam kitab Galatia 5 ayatnya yang ke-19, coba dibuka. Kita harus meninggalkan hal-hal keinginan-keinginan daging, karena hal-hal keinginan-keinginan daging ini membuat hubungan kita kepada Tuhan, sehingga kita dengan Tuhan tidak lagi memiliki hubungan yang harmonis. Bahkan yang mungkin kita sering kecewa akan jawaban-jawaban doa kita kepada Tuhan, padahal bukan Tuhan yang tidak mau mendengarkan doa kita. Dinyatakan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata. Yang pertama itu ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu lanjutan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita kembali merenung firman Tuhan ini, di mana yang sering kita condong, yang sering kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Ingat saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, berkat ini dinyatakan kepada Abraham karena dia setia dan mau mendengarkan firman Tuhan. Maka terjadi apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Abraham. Maka di kanan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan
Sedangkan Mesopotamia itu berarti dari antara sungai-sungai. Artinya saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa di sana dikatakan saudara yang terkasih, Mesopotamia itu terkenal atau disebut dengan sebutan tanah bulan atau salib subur. Jadi penyembah-penyembah berhala sangat terkenal ya di daerah Mesopotamia di sana. Bahkan banyak penafsir menyatakan salah satu Abraham itu juga adalah pengikut dari penyembah berhala. Dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah memanggil Abraham di sana, ketika dia mendengarkan suara Tuhan, dia mau meninggalkan segala apapun yang dia miliki di daerah Mesopotamia, dan dia mau mendengarkan suara Tuhan. Sehingga saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dinyatakan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, semua ditepati oleh Allah. Dan kita saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita juga harus tetap percaya. Kita yang telah datang kepada Tuhan, kita yang telah mengakui di dalam pribadi kita bahwa kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tinggalkan dosa, tinggalkan keinginan-keinginan daging, karena itu penghalang berkat bagi kita. Di sini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ilustrasi yang boleh saya bawa, ya, yang pernah saya baca diibaratkan seperti ya seekor ular, ya. Kalau dikatakan adalah ya kupu-kupu itu adalah berasal dari seekor ular yang sangat menjijikkan. Mungkin sendiri kita sama ada ular bulu bahasa Batakna. Dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dan hidupnya ular ini, kalau di kampung kami pada masa itu ini sangat ya merusak tanaman, dan pekerjaannya memang hanya merusak tanaman. Bayangkan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun ya sesuai dengan pembelajaran ya seluruhnya mungkin kita sudah mempelajari di waktu SMP maupun SMA ya. Maka ular itu kalau dia tidak bisa mampu berubah, ya, kalau dikatakan seperti kupu-kupu, ya, kalau dia tidak bisa berubah, maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia akan tetap merusak tanaman. Maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan itu yang boleh kita lihat. Ketika ular itu bisa berubah, kalau dikatakan secara biologi, dikatakan saudaraku yang terkasih, dengan proses metamorfosis, maka dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Dan kita tahu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dan ini bukan bahasa biasa lagi yang kita dengarkan. Banyak dari pemuda-pemudi menyatakan bahkan sebagai ya rasa merayunya, rasa cinta kasihnya kepada kekasihnya, ya, kaulah bunganya, akulah kupu-kupunya. Kenapa bisa mereka mencontohkan itu? Ya. Kalau dikatakan lagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya belum pernah ke sana, tapi pernah saya membaca di daerah Sulawesi Selatan. Ya, di daerah Sulawesi Selatan, bahwa di sana dikatakan ada Taman Nasional Bantimurung yang sekarang ini sangat dikenal dan sangat dikagumi oleh orang karena banyaknya kupu-kupu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tadinya kita tidak sama dengan ular itu yang sangat menjijikkan, yang penuh dengan segala dosa, yang hanya pekerjaan kita merusak karakter yang sudah Tuhan berikan di dalam kepribadian kita. Namun saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, dengan menerima kita kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, bisa merubah kehidupan kita menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, jangan hidup lagi di dalam dosa, jangan hidup lagi di dalam keinginan-keinginan daging yang hanya menyusahkan pemikiran kita, tetapi yakinkan kepada Tuhan bahwa Tuhan telah mengangkat kita dari lumpur dosa, bahwa Tuhan telah mengangkat kita menjadi imamat yang rajani, bahwa Tuhan telah memilih kita menjadi warga kerajaan surga. Mari
saudara yang terkasih, terima firman Tuhan. Jangan kita hanya mengatakan ke saudara yang terkasih, tadi malam saya singgung kepada pemuda-pemudi. Jangan kita hanya mau katakan bahwa Tuhan itu sangat hebat, bahwa Tuhan itu mampu menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, bahwa Tuhan itu mampu melakukan yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Tetapi percayakanlah hidupmu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kepada Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu juga berkuasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sehingga ketika kita saudara yang terkasih, kuasa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Tuhan itu sanggup memberkati kita. Tuhan itu sanggup menolong kita. Seketika itu juga kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga apa yang terjadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita boleh lihat saudara yang terkasih. Ya, banyak firman Tuhan menyatakan ketika seorang perempuan, ya, yang datang kepada Yesus, yang pada saat itu dikatakan Yesus ada di Sidon, di daerah Sidon. Seorang perempuan ini memiliki anak yang kerasukan setan. Dia tahu bahwa Yesus itu sanggup memulihkan, menjamah dan menyembuhkan anaknya. Ketika dia berdoa dan minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkannya, apa jawaban Yesus di sana? Tidak patut mengambil roti dari seorang anak, memberikannya kepada anjing. Bayangkan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Perempuan ini kalau dia tidak memiliki kepercayaan yang dari awal, kalau dia tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika dia mendengarkan jawaban daripada Yesus, maka dia akan katakan, engkau bukanlah Yesus, engkau bukanlah juru selamat. Tetapi karena dia sudah mendengarkan bahwa Yesus sanggup dan mampu menyatakan, menyembuhkan, dan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, apa yang menjadi jawaban perempuan itu? Benar Tuhan. Tapi anjing itu juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawaban yang sangat luar biasa. Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah, anakmu telah sembuh. Puji Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia tidak menyangkal apa yang dia miliki tentang kepercayaannya kepada Yesus. Dia tidak menolak ketika Yesus menyatakan tidak patut mengambil roti dari seorang anak dan memberikannya kepada anjing. Tetapi dia memiliki iman yang sungguh-sungguh. Benar Tuhan. Tapi anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Disinilah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita sebagai miliknya Kristus, percayakan hidupmu, percayakan ibadahmu, percayakan kehadiranmu, bukanlah hanya kepercayaanmu, bukanlah hanya kehadiranmu hanya sebagai rutinitas biasa, tetapi percayakan kepada Tuhan. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita akan mendapatkan lawatan Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan, dan kita akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Puji Tuhan. Ketika itu saudara yang terkasih kita miliki, kehadiran kita hari ini tidak membawa kesia-siaan, tetapi membawa berkat daripada Tuhan. Dan disinilah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita belajar dari ayat selanjutnya, ayat 3 dikatakan di sana, ya, Kejadian 12, ya, ayat 3 dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat ini diberikan kepada bapa orang percaya, yaitu Abraham. Dan saudara yang terkasih, bukan kepada hanya Abraham, kepada kita juga Tuhan akan berikan, asal kita mau tetap setia dan sungguh-sungguh datang bersyukur dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Percayakanlah saudara yang terkasih, tinggalkan yang menganggap, yang membuat kita jauh hubungan kita dengan Tuhan. Minggu yang lalu hamba Tuhan yang telah datang mengunjungi kita telah menyinggung bahwa kita akan melakukan 10 malam di tempat ini. Untuk mendapatkan curahan kuasa Roh Kudus, kita harus berani menyatakan, meninggalkan keinginan-keinginan daging,
menyatukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, agar curahan kuasa Roh Kudus Tuhan semakin dipenuhi di dalam kehidupan kita, semakin berkuasa di dalam hati dan pikiran kita. Dan jikalau itu saudaraku yang terkasih memenuhi kehidupan kita, ingatlah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, gelombang, persoalan, cita-cita, keinginanmu tidak akan pernah mengecewakan hidupmu, karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, bukan menjadi keinginan kita. Tetapi kita juga percaya saudara yang terkasih, apa yang dikatakan dalam kitab Roma 8 ayat 28 itu, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu, bagi setiap orang yang setia dan percaya kepadanya. Hari ini saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan, berikan hidupmu kepada Tuhan. Hanya Tuhan menjadi penolong kehidupan kita. Jangan kita terus larut di dalam jangan kita terus larut di dalam bersuara, jangan kita larut terus di dalam segala tantangan, tetapi nyatakan kepada Tuhan bahwa hidupmu akan dimenangkan oleh Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan, seperti kuku-kuku yang berubah dari ulat yang menjijikkan. Dia mampu mengubah hidupnya. Mari saudara yang terkasih, tinggalkan dosa, tinggalkan kebenaran, sehingga kita saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan memperoleh pengubahan hidup di dalam kehidupan kita, menjadi hidup yang berharga. Karena saudara yang terkasih, karena panggilan Tuhan bagi kita, panggilan yang tetap setia menjadi miliknya Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, seluruhnya bangkit berdiri, dan di akhir pujian kita nanti Bapak Pendeta kita untuk memimpin kita di dalam doa. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan dan kita bernyanyi, Kau telah memimpin